فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada teman yang lalu kita membahas berkaitan dengan asyirkul asghar. Yang pengertian apa? Syirik asghar itu indah ya Abdurrahman Riau. Baik. Nah, yaitu semua dosa yang telah sabit dalam nas-nas Alkitab dan As-Sunnah penamaannya syirik, akan tapi tidak masuk dalam jenis syirik akbar. Baik. Tapi syirik asghar ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan pada syirik akbar. Nah, yang Rasulullah SAW ketika ditanya tentangnya secara tegas beliau mengatakan ar-riya sebagai contoh paling jelasnya untuk syirik asghar. Dan dia dalam hadis tersebut yang disebut oleh Nabi SAW, riya yang bagaimana? Indaka hadir. Riya yang yasir, yaitu yang muncul di pertengahan amal. Adapun kalau riya yang menjadi dasar suatu amal dan itu ada pada keseluruhan amalan seseorang, maka ini riya akbar yang merupakan riyanya siapa? Orang-orang munafikin. Baik. Sekarang ikhwan, kita baca tanbih yang disebutkan oleh syarih di sini. Tanbihun asyirkul asghar hal yadkhulu tahta masyiatillahi fil maghfirah. Tanbih syirik asghar hal yadkhulu tahta masyiatillahi fil maghfirah mithli kaba'iril dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini permasalahan penting, ikhwan. Dikatakan syirik asghar itu apakah masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam pemberian ampunan seperti dosa-dosa besar yang masuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, ataukah tidak? Ini maksud pertanyaan. Berarti permasalahan yang ingin diungkapkan dalam tanbih ini yaitu syirik asghar itu apakah termasuk dalam dosa yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni kecuali dengan taubat, ataukah hukumnya sama seperti dosa-dosa besar bahwa siapa saja yang mati sebelum bertobat darinya maka dia berada di bawah masyiah Allah. Jika Allah menghendaki akan diampuni, dan jika Allah menghendaki akan dihukum. Dikatakan di sini faqad ikhtalafa al-ulama'u fi dzalik, dan para ulama telah berselisih dalam hal tersebut. Minhum
man qala la yufar. Di antara mereka ada ulama yang mengatakan la yufar, tidak diampuni. Lidukhulihi tahta musamma syirki, karena masuknya syirik asghar di bawah apa? Di bawah cakupan penamaan syirik. Walaupun namanya syirik asghar, tetap dia apa? Syirik. Sehingga masuk dalam bagian awal ayat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan itu mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Ini pendapat pertama. Wa ba'duhum yaqulun tashmaluhul masyiah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya syirik asghar itu tercakup oleh masyiah. Berarti syirik asghar di bawah kehendak Allah dan masuk pada bagian akhir dari ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Kemudian dalil mereka apa? Liqaulihi innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Dalilnya Allah katakan sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atasnya surga. Baik. Nah, ancaman ini fahadha fi syirkil asghar, dan ancaman ini pada syirik fahadha fi syirkil akbar, ancaman ini pada syirik akbar. Wala yadkhulul asgharu fi, dan syirik asghar tidak masuk di dalamnya. Maka mereka katakan demikian pula pada ayat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu maksudnya syirik akbar, bukan syirik asghar. Nah, sampai di sini pembahasan yang disebutkan oleh syarih tanpa mentarjih mana dari dua pendapat tersebut. Dan kita tambahkan akhwan, pembahasan ini dari kitab tafsirah. Nah, jilid yang kedua, tapi qadarallah ma syaa fa'al, belum sempurna penyelesaian babnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nah, kadang kalau membaca ini kayak apa? Enggak kenal. Karena ada saking lamanya. Ya, bukan tulisan sendiri. Pada jilid yang kedua tentang tauhid uluhiyah, pembahasan hal syirkul asghar mimma la yaghfiruhullahu illa bitaubah aw huwa mithlul kaba'ir tahtal masyiah al-ilahiyah. Ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah ala qawlain. Al-qawl al-awwal anna syirkal asghar laysa tahtal masyiah, bal hakama Allah bi annahu la yaghfiruh. Sama. Pendapat pertama menyatakan syirik asghar itu tidak di bawah masyiah, bahkan Allah telah menghukuminya tidak diampuni. Apa dalilnya? Li'umumi qawlihi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dari mana? Li'anna an wa ma ba'daha fi ta'wili masdar taqdiruhu isyrakan bih wa huwa nakiratun fi siyaqin nafi fatufidul umum. Dan ini pendalilan harus diingat, kawan. Ayyusyraka bih, di situ an, dan yang setelahnya ini ketika ditakwilkan masdar menjadi apa? Isyrakan bih. Asyraka yusyriku isyrakan. Maka itu adalah nakirah dalam konteks nafi, memiliki makna umum, mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Makanya Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan
man lahadha ila umumil ayah wa annahu la yakhussu syirkan duna syirkin adkhala fiha syirkal asghar wa qala innahu la yughfar bal la budda an yu'adzaba sahibuh. Siapa saja yang memperhatikan kepada keumuman ayat ini dan bahwasanya ayat ini tidak mengkhususkan suatu jenis syirik saja dan tidak memaksudkan syirik yang lain, maka dia akan memasukkan syirik asghar di dalam cakupannya. Kenapa? Karena ayatnya umum, bukan mengkhususkan salah satu jenis syirik saja. Sehingga dia akan mengatakan sesungguhnya syirik asghar itu juga tidak akan diampuni, bahkan pelakunya mesti akan diazab kalau belum bertobat. Baik. Lianna man lam yughfar lahu la budda an yu'aqab. Karena orang yang tidak diampuni itu mesti akan dihukum. Cuman hukuman ini bisa apa? Diazab di neraka, juga apa? Hukumannya berupa apa? Diambilnya amalan kebaikan untuk menebus kesyirikannya kalau di akhirat yang dinamakan dengan muwazanah, yaitu timbangnya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya. Syiriknya tetap dihitung. Ya, ini mengkhawatirkan kebaikan yang mana yang bisa lebih berat daripada dosa syirik. Nah, walakinnal qailina bihadza la yahkumuna bi kufrihi wala bi khuludihi finnar. Kan tapi yang berpendapat dengan pendapat pertama ini tidak menghukumi kufurnya pelaku syirik asghar, tidak pula menghukumi kekalnya di dalam neraka. Terus bagaimana? Wa inna ma yaqulun yu'adzabu 'adzaban biqadri syirkih thumma ba'da dzalika ma'aluhu ilal jannah. Ini dipegang. Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama mengatakan pelaku syirik asghar tidak diampuni, tapi tidak sampai tingkatan kufur dan tidak kekal di neraka. Mereka akan diazab dengan azab sesuai dengan kadar syiriknya, kemudian setelah itu tempat kembalinya ke surga. Baik. Ini kalimat Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam kitab Syekh Abdurrahman As-Sa'di wa Juhuduhu fi Tawdihil Aqidah. Adapun pendapat kedua menyatakan syirik asghar tahtal masyiah. Maksudnya jika mati belum bertobat, bisa Allah mengampuninya, bisa juga Allah menghadapnya. Jadi ini pendapat sederetan para ulama, maka termasuk di antara pendapat yang masyhur di kalangan mu'asirin. Mereka mengatakan keumuman ayat itu dimaksudkan khusus. Innal ayah umumuha yuradu bihil khusus. Tidak mengatakan amun makhsus, ikhwan. Mereka tidak mengatakan amun makhsus, yaitu dalil yang umum yang dikhususkan, tidak. Kenapa? Karena tidak ada mukhassis, tidak ada satu dalil pun yang mengkhususkan ayat ini. Tapi mereka membawa apa? Bahwasanya umumul ayah yuradu bihil khusus. Keumuman ayat ini dimaksudkan dengannya khusus. Nah, ini yang butuh dalil. Mereka katakan seperti ayat innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Orang yang menyekutukan Allah telah diharamkan atasnya surga. Sebagaimana ayat ini dibawa kepada syirik akbar, maka demikian pula ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih itu dibawa pada syirik akbar. Nah, baik. Terus mana yang rajih dari dua pendapat ini? Walladhi yadhhar qala al-mu'allif wafaqahullah walladhi yadhharu anna al-ayah baqiyatun ala umumiha wa la naqulu bi takhsisiha illa bidalil. Dan yang zahir bahwasanya ayat ini masih tetap pada keumumannya dan kita tidak mengatakan bahwasanya ayat ini diinginkan khusus atau dikhususkan kecuali dengan dalil. Wa huwa tarjihu jama'atin min a'immati Najdin wal 'allamah Ibnu Utsaimin wal 'allamah Al-Fauzan
wal 'allamah Shalih Al-Syekh wa mala ilaihi Syekh Ahmad An-Najmi rahimahumullahu taala. Ini di antara pendapat mu'asirin dan beberapa imam-imam Najd. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, walaupun dakwaan Syekh Ibnu Utsaimin pada beberapa kitab beliau seakan-akan seperti bimbang, tapi pada sebagian kalimat beliau secara tegas, yaitu pada Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid, ketika mensyarah perkataan Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Beliau mengatakan wa dzalika li anna sayyi'ata syirki a'zam min sayyi'atil kabirah. Lianna syirka la yughfar walau kana asghar bi khilafil kaba'ir fa innaha tahtal masyiah. Ini kalimat sharih dari beliau mengatakan bahwasanya kenapa kok keburukan syirik itu lebih besar daripada keburukan dosa besar? Karena syirik tidak akan diampuni walaupun itu syirik kecil, beda dengan dosa besar. Sebesar apapun dosa, kalau tidak masuk kategori syirik dan ukuran, maka masih ada kemungkinan diampuni. Karena tahtal masyiah, walaupun pelakunya belum bertobat. Adapun Syekh Al-Fauzan, beliau memaparkan hal ini dalam kitab beliau I'anatul Mustafid bi syarhi kitab Tauhid. Sedangkan Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab beliau Tamhid bi syarhi kitab Tauhid. Demikian pula Al-'Allamah An-Najmi rahimahullahu taala ketika membahas kitab Tauhid pada babul khaufi minasyirki, di antara bentuk hal yang mendorong kita untuk takut. Kenapa? Karena syirik walaupun asghar tidak akan diampuni. Baik, lalu dalil-dalil yang mendukung hal ini apa? Dalil pokok akhwan antum pahami ayat, karena ayat ini tidak ada mukhassisnya. Ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Nakirah dalam konteks umum menunjukkan, nakirah dalam konteks nafi menunjukkan makna umum. Dan ini didukung oleh dalil-dalil dari as-sunnah. Baik. Yang pertama, akhwan, pada hadis Jabir, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar. Setelah kalian hafal hadis Jabir, diriwayatkan siapa ini? Indaka syukran. Man Muslim. Siapa saja yang berjumpa dengan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka akan masuk ke dalam surga. Dan siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya, maka akan masuk ke dalam neraka. Baik, kata Nabi yusyriku bihi, ya yusyriku bihi ini apa? Mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Baik. Demikian pula hadis Abi Dzar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atani Jibril alaihi salam fabasyarani annahu man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Jibril datang kepadaku memberikan kabar gembira kepadaku bahwasanya siapa saja yang mati dari kalangan umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka akan masuk ke dalam surga. Maka Abu Dzar mengatakan wa in zana wa in saraq. Maka Nabi mengatakan wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Baik, syahidnya dari dua hadis ini apa? Baik, pada la yusyrak, ya la yusyriku billah memiliki makna umum sama seperti hadis Jabir tadi. Kemudian perkataan Abu Dzar ketika beliau mengatakan wa in zana wa in saraq, walaupun tidak berzina, walaupun tidak melakukan apa? Pencurian, walaupun berzina, walaupun mencuri.
apakah tetap bisa masuk surga kalau tidak melakukan syirik? Maka Nabi mengatakan iya. Nah, yang disebut oleh Abu Dzar dosa-dosa besar. Nah, beliau tidak mengatakan wa in syaraka syirkan asghar. Nah, walaupun dia menyekutukan Allah dengan syirik asghar tetap bisa masuk surga. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Baik. Dalil yang ketiga hadis Mahmud bin Labid. Nabi mengatakan akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fa su'ila anhu faqala ar-riya. Kemudian kelanjutan hadis akhwan, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah idza jazan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum tura'una fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaa'a. Pergi kalian kepada orang-orang yang dulu kalian melakukan riya di dunia. Lihatlah apakah kalian bisa mendapati balasan di sisinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya riya Allah tidak akan mengampuni, bahkan akan dihukum. Maka dikatakan kepada murai, orang yang melakukan riya, idhab, pergi ilal ladzi kunta turai fid dunya, kepada orang yang dulu kamu melakukan riya untuknya di dunia. Berarti mesti dihukum. Walaupun hukuman ini bisa karena kalau tidak memiliki amalan yang kuat untuk mengalahkan timbangan beratnya syirik asghar akan masuk neraka. Tapi kalau memiliki amalan yang kuat yang bisa mengalahkan beratnya dosa syirik asghar, dia bisa selamat. Baik. Kemudian hadis yang lain, hadis Anas bin Malik di akhir-akhir Arba'in. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang hadis qudsi, ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian bertemu denganku tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi ampunan. Mafhum mukhalafahnya akhwan, fa idza laqitani tusyriku bi syai'a lam atika bi qurabiha maghfirah. Jika engkau mendatangiku dalam keadaan menyekutukanku dengan sesuatu apapun, walaupun syirik kecil, aku tidak akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan la tusyriku bi syai'a, jumlah la tusyrik fi maudhi'i nasbin 'alal hal min at-ta, ay laqitani fi hali la tusyriku bi syai'a, ya kan? Engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Syai'an nakira fi siyaqin nafi tufidul umum, ay la syirkan asghar wala akbar. Ini syai'an memiliki makna umum. Baik, maksudnya apa? Tidak menyekutukan syirik asghar maupun syirik akbar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza qaidun 'azim qad yatahawanu bihi al-insan yaqulu ana ghairu musyrik wa huwa la yadri. Dan ini merupakan kait yang agung untuk seorang mendapatkan pengampunan dari Allah, itu selama tidak jatuh dalam syirik. Nah, karena manusia terkadang meremehkannya, mengatakan aku bukan musyrik karena gambarannya cuma syirik akbar saja. Padahal dia terjatuh dalam syirik asghar yang banyak, yaitu riya-riya yang dilakukan di pertengahan amalannya. Baik. Dan pendukung yang lain akhwan, athar yang sabit dari Abdullah bin Umar, dan ini athar penting yang menunjukkan para sahabat memahami bahwasanya dosa dalam ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu adalah kabair. Nah, ini
termasuk asar yang sangat penting sebagai salah satu pemutus perkara dalam khilaf ini. Itu asar dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kunna nujibu li ahlil kabairi an-nar. Kunna nujibu li ahlil kabairi an-nar. Dulu kami memastikan pelaku dosa besar itu dengan neraka. Maksudnya apa? Pelaku-pelaku dosa besar diyakini oleh para sahabat dulu mesti apa? Masuk neraka. Dalam sebagian riwayat dengan lafaz mazilna namsiku 'anil istighfar li ahlil kabair. Dalam sebagian riwayat kami senantiasa menahan diri dari memintakan ampunan untuk pelaku dosa besar. Kenapa? Karena dalam benak mereka pelaku dosa besar itu apa? Jelas masuk neraka. Hatta nazalat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini. Sampai turunlah ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nujiba li ahadin min ahli din an-nar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk memastikan seorang pun dari kaum muslimin dengan neraka. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah dan dikatakan oleh Syekh Albani dalam Dhilalul Jannah sanadnya jayyid. Syahid dari asar ini apa akhwan? Perkataan yang wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, para sahabat memahami itu kabair, bukan apa? Syirik asghar. Tapi apa? Kabair. Kenapa? Karena sebelum turun ayat ini para sahabat meyakini apa? Pelaku dosa besar itu masuk neraka. Bahkan mereka pastikan, bahkan mereka apa? Enggan untuk memintakan ampunan bagi pelaku dosa besar sampai turun ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa syirik kan jelas di depan enggak akan diampuni. Tapi di akhir ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha menunjukkan bahwasanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha ini untuk kabair. Sedangkan yang sebelum itu ayyusyraka bih ini adalah apa? Dosa syirik baik akbar maupun asghar. Wa hadza fahmus sahabah kama qala Ibnu Umar kunna, dan ini pemahaman para sahabat sebagaimana Ibnu Umar mengatakan dalam apa? Perkataan tersebut kunna nujibu li ahlil kabair an-nar. Tayyib menunjukkan di sini nah zahirnya akhwan para sahabat memahami bahwasanya pelaku syirik asghar juga masuk dalam keumuman innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Karena apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu adalah kaitannya dengan kabair yang di bawah syirik. Nah, ada pun jawaban untuk pendapat kedua, akhwan. Nah, bahwasanya konteks dari ayat Allah mengharamkan apa innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Ini apa? Jelas konteksnya memang konteks syirik akbar. Karena apa? Kita pun meyakini bahwasanya pelaku syirik asghar itu ada kemungkinan masuk surga enggak? Kisaran. Pelaku syirik asghar ada kemungkinan masuk surga enggak? Nah, mereka akan masuk surga setelah apa? Dihukum sesuai dengan kadar dosa syirik asgharnya. Adapun ayat faqad harramallahu alaihil jannah yang dijadikan dalil ini jelas itu memang untuk syirik akbar. Syirik asghar tidak masuk. Baik. Dan zahir dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhwan, zahirnya apa? Beliau condong kepada apa? Pendapat pertama. Dan masing-masing kedua pendapat menisbahkan Syekhul Islam condong kepadanya. Tapi kalau kita perhatikan kalimat-kalimat beliau
lebih kuat untuk beliau menguatkan pendapat yang mengatakan syirik asghar tidak diampuni. Di antaranya pada perkataan beliau sebagaimana dalam Jami'ur Rasail. Kata beliau, wa a'dhamudz dzunubi 'indallah asyirku bihi wa huwa subhanahu la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa syirku minhu jalilun wa daqiqun wa khafiyyun wa jaliyun. Nah, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah syirik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang di bawah kesyirikan bagi yang dikehendakinya. Dan syirik itu ada yang jalilun wa daqiq, maksudnya ada yang besar, ada yang kecil. Wa khafiyun wa jaliyun, ada yang tersembunyi dan ada yang nampak jelas. Baik. Ini isyarat. Kemudian secara sharih beliau tegaskan, nah, dalam Ar-Raddu 'ala al-Bakri beliau mengatakan asyirku la yughfaru minhu syai' la akbar wa la asghar. Ini sangat sharih. Syirik itu tidak akan diampuni sedikit pun, la akbar wa la asghar, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Ala muqtada umumil Quran, sesuai dengan apa? Konsekuensi keumuman lafaz Al-Quran. Baik. Wa in kana sahibu syirkil asghar yamutu musliman lakin syirkuhu la yughfaru lah. Nah, walaupun pelaku syirik asghar itu mati dalam keadaan Islam, dia tetap dikatakan muslim, akhwan. Mati dalam keadaan membawa dosa syirik asghar, matinya apa? Muslim. Tapi dosa syiriknya tidak akan diampuni, bal yu'aqabu alaih, bahkan mesti akan dihukum akibat dosa syirik asgharnya. Wa in dakhala ba'da dzalikal jannah, walaupun setelah itu dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Dan di antara yang menguatkan bahwasanya Syekhul Islam berpendapat syirik asghar tidak diampuni, penukilan dari murid beliau Ibnu Muflih. Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Furu' menukilkan dari gurunya, nah, wa qala Syekhuna Ibnu Taimiyah rahimahullah, wasyirku la yaghfiruhullah walau kana asghar. Ini juga sharih. Dan syirik Allah tidak akan mengampuninya walaupun itu syirik kecil. Nah, dan ini yang dirasikan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan, demikian pula Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim dari ulama Najd. Baik. Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan hadza la yukaffaru illa bi rujhani sayyiati wal hasanah. Nah, berarti tidak diampuninya dosa syirik asghar, ikhwan. Maksudnya apa? Mesti dituntut dosa tersebut. Beda kalau diampuni. Dosa besar ketika diampuni akan ditutup, dihapus, paham? Tidak dituntut. Nah, sedangkan ketika tidak diampuni maka akan dituntut. Maka kemungkinannya di akhirat, akhwan, nah, dengan apa? Rujhanus sayyiat bil hasanat. Baik, ketika apa? Amalan-amalan buruk itu bisa kalah timbangannya dengan amalan kebagusannya, maka ini dia bisa selamat dari neraka. Yang kedua, dengan apa? Dengan diazab ketika tidak memiliki amalan yang bisa mengalahkan besarnya dosa syirik asghar, maka dia akan diazab di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala dalam syarah beliau yang bagus pada Tamhid syarah Kitab Tauhid. Nah, terus dengan apa dosa syirik asghar bisa diampuni? Satu-satunya jalan apa? Dengan taubat. Ya, satu-satunya jalan ya dengan taubat sebelum kematiannya. Kalau belum bertobat sebelum kematiannya, maka tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni, mesti akan dituntut akibat dari dosa tersebut. Nah, maka ini bahaya yang sangat besar, akhwan. Walaupun dinamakan dengan syirik asghar.
Nah, maka perhatikan hal tersebut. Nah, sengaja untuk kita fokuskan pada hal ini. Kenapa? Karena banyak di kalangan penulis-penulis mu'asirin menyatakan bahwasanya syirik asghar tahtal masyiah. Tapi kalau kita perhatikan keumuman ayat tidak ada mukhassisnya. Baik. Sebagaimana juga dikuatkan oleh beberapa dalil yang lain, dan yang paling kuatnya diantaranya adalah pemahaman sahabat yang menunjukkan hal tersebut, sebagaimana athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan itu dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.